95 dalil atau tesis Martin Luther tahun 1517, sebuah perlawanan terhadap Gereja Roma. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Martin Luther, sang reformator gereja, secara resmi mengeluarkan 95 dalil atau tesisnya yang termasyhur. Luther secara terang-terangan menempelkan dalil-dalilnya ini di depan gereja istana Wittenberg. 95 dalil atau tesis Luther ini merupakan permulaan dari seluruh ajarannya tentang pembenaran hanya oleh iman, dan untuk pertama kalinya pemahaman tentang pembenaran hanya oleh iman dikenal secara luas dalam masyarakat. Proklamasi pemahaman dan ajaran ini tidak saja dikenal dalam masyarakat, tetapi juga menimbulkan perdebatan teologis dalam dunia akademik di Wittenberg antara Gereja Roma dan Luther. Dalam 95 dalilnya yang juga dikirim kepada Uskup Agung Albert dari Mainz, Luther menemukan suatu persoalan teologis yang telah dimanipulasi oleh gereja itu sendiri. Luther sebenarnya mempertanyakan sejauh mana gereja berhak untuk mengeluarkan surat-surat yang menjanjikan pengampunan untuk dosa-dosa tertentu yang telah dibuat oleh manusia. Luther secara tepat menegaskan bahwa indulgensi bukan merupakan suatu pengampunan terhadap dosa itu sendiri, tetapi merupakan penghapusan siksaan yang bersifat temporal terhadap dosa, di mana para peniten mati akan menanggung beban yang ditentukan oleh imam, dan beban atau penitensi yang harus dipikul dan dijalankan itu merupakan lambang bahwa ia harus menderita di api penyucian. Di samping itu juga Luther menyangkal kedudukan gereja sebagai pengantara keselamatan antara Allah dan manusia. Otoritas gereja, magisterium gereja tidak ada. Ada penyangkalan terhadap kedudukan gereja sebagai pengantara keselamatan antara Allah dan manusia. Pembenaran hanya oleh iman membawa suatu pemahaman baru bagi teologi Kristen, sebab teologi Kristen telah dinodai oleh praktik-praktik indulgensi. Luther dalam 95 dalilnya ini menunjukkan bahwa harta gereja yang tulen dan sejati ialah Injil atau kitab suci yang maha suci tentang kemuliaan dan rahmat. Ini akan kita bahas dalam atau dalam pembahasan saya berikutnya tentang kitab suci atau sola scriptura. Pemahaman dan pandangan Luther ini membuka suatu cara berpikir baru dalam gereja dan keselamatan manusia itu sendiri dengan menempatkan sabda Allah, dengan menempatkan Injil, dengan menempatkan kitab suci dan rahmat Allah sebagai jalan keselamatan, dan bukan usaha manusia
untuk melunasi apa yang disebut oleh Luther sebagai piutang Allah yang menghantar manusia kepada keselamatan. Keselamatan manusia terletak dalam iman, kepercayaan, dan bukan pada sejumlah uang untuk melunasi piutang Allah. Saudara dan saudariku, bertolak dari 95 dalil atau tesis Martin Luther ini, sebenarnya Luther mau menolak magisterium gereja atau otoritas gereja sebagai pengantara keselamatan antara Allah dan manusia. Luther menolak yang menempati otoritas tertinggi bukan pada magisterium tetapi pada kitab suci yang nanti saya akan bahas pada pembahasan saya yang berikutnya. Juga dalam 95 dalil ini sebenarnya Luther secara positif mau menempatkan kembali iman dan kitab suci pada tataran yang benar dan tepat. Yang dilawan oleh Luther juga itu soal otoritas gereja yang pada abad pertengahan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi perubahan atau 95 dalil Martin Luther ini sesungguhnya merupakan hal yang baik juga. Hanya ketika ia mulai berpandangan untuk mengabaikan otoritas gereja dan juga tradisi-tradisi sebagaimana dalam ajaran gereja Katolik, itu yang menjadi perdebatan sampai saat ini. Jadi sesungguhnya 95 dalil Luther ini hanya mau menempatkan iman dan kitab suci pada tatarannya yang benar dan tepat tanpa otoritas apapun di dunia ini.